Perkenalkan, saya dengan Dr. Ilma Fidianti, spesialis radiologi konsultan, magister kesehatan, dosen sarjana kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dari pemeriksaan radiologi modul kardiovaskuler. Materi pembelajaran modul kardiovaskuler, aspek radiologi yang pertama anatomi jantung secara radiologi. Yang kedua, patofisiologi gambaran kelainan jantung yang berhubungan dengan gambaran radiologi. Yang ketiga, gambaran radiologi kelainan jantung yang didapat. Yang keempat, gambaran radiologi kelainan jantung kongenital. Yang kelima, gambaran radiologi dengan edema paru. Yang keenam, gambaran radiologi dengan kelainan cor pulmonale. Yang ketujuh, gambaran radiologi kelainan jantung dengan hipertensi pulmonal. Yang kedelapan, gambaran radiologi dengan edema perikardial. Yang sembilan, gambaran radiologi kelainan jantung yang berhubungan dengan kelainan posisi apek jantung. Dan yang ke-10, gambaran radiologi kelainan jantung lainnya yang sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI. Sistem pembelajaran menggunakan tatap muka. Sistem pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Spada. Untuk kuis, saya menggunakan sistem pretest dan posttest. Metode pembelajaran dengan cara diskusi dan keterampilan klinis berdasarkan problem-based learning berdasarkan beberapa kasus foto sesuai standar kompetensi dokter Indonesia. Metode pembelajaran menggunakan cara diskusi agar mahasiswa lebih mudah memahami dan terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran. Untuk gambaran kasus berdasarkan problem-based learning menyangkut beberapa foto-foto yang wajib mahasiswa pahami sesuai dengan SKDI. Tujuan dari based learning adalah agar mahasiswa mampu membaca gambaran kelainan jantung berdasarkan foto torak dan klinis pasien yang didapat dan dapat menghubungkan dengan gambaran patofisiologi kelainan tersebut. Untuk memperdalam materi, saya selalu menyiapkan yang pertama rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang kedua, bahan ajar yang disampaikan dengan presentasi. Yang ketiga, foto radiologi untuk kasus-kasus yang terkait modul. Yang keempat, buku ajar. Dan yang kelima, penilaian akhir. Untuk penilaian akhir, saya ambil dari 25% ujian tengah semester, 25% ujian akhir semester, dan 50% dari keterampilan klinis dasar. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran pemeriksaan radiologi pada modul kardiovaskuler untuk semester 4 atau tingkat 2 di Prodi Sarjana Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Kita ada di modul kardiovaskuler. Saya Dr. Ilma. Kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Ya. Ini sasaran belajarnya. Jadi yang pertama, setelah mengikuti keterampilan klinik dasar ini, mahasiswa mengenal gambaran jantung pada orang-orang normal, kemudian menghitung radial thoracic ratio, kemudian mengetahui dasar-dasar penilaian orang foto pada kelainan jantung. Ya, next. Tugas dalam modul kardiovaskuler, yang pertama lakukan pembacaan foto torak sesuai daftar pilih. Yang kedua, buat kesimpulan diagnosis dan diagnosis banding dari foto torak yang Anda ekspresikan. Next. Silakan, ini ada pretest, waktunya 5 menit. Silakan kalian coba jawab. Ya, biar kita tahu apakah sudah ada materi yang sudah kalian pahami atau belum. Ini pretestnya. Oke, nomor 1. Ya, next. 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 Untuk materi KKD, kardiovaskuler radiologi, ini adalah daftar tirik yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama, kita lihat identitas pasien dan waktu pemeriksaan. Ya. Jadi
dalam membaca foto ronsen, kalian harus melihat yang pertama itu adalah identitas pasien. Identitas pasien itu ada 10. Mulai dari apa saja? Nama, kemudian alamat enggak? Nama, usia, jenis kelamin, kemudian apa? Enggak, pekerjaan enggak. Marker, ya, marker itu apa? L or R, right or left, ya, itu marker harus ada. Kemudian nomor rekam medis, ya, nomor rekam medis. Kemudian ada atau tidak artefak. Apa saja yang dimaksud dengan artefak? Kalung, kancing, jarum, ya, itu tidak boleh. Kalau misalnya ada berarti foto tidak layak baca, harus dilakukan pemeriksaan foto ulang, ya. Kemudian apa lagi? Nomor 7, semua harus terlihat. Tidak boleh ada yang terpotong, ya. Kemudian tidak goyang. Ya, kalau goyang berarti foto tidak bisa terbaca. Kemudian klinis, ya. Dan 10 ada tanggal pemeriksaan. Ya, oke. Yang pertama, nanti kalian akan cek apakah terdapat identitas yang tadi. Ya. Kemudian yang kedua, tanggal pemeriksaan fotonya. Ya, jadi identitas di sini ada 2, tadi nama dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, kalian sebutkan ada atau tidaknya tanggal pemeriksaan. Kemudian penilaian awal. Ya, penilaian awal itu mulai dari positioning. Positioning itu kalian harus tentukan posisi pasien dan arah dari sinarnya. Arah sinar ada berapa untuk foto torak? 2, apa saja? AP berarti dari depan, sinarnya dari depan, dan PA, sinarnya dari belakang, ya. Yang rutin adalah foto PA, postero anterior, ya. Untuk foto AP itu pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya pada trauma atau pada pasien sesak, ya, atau pada anak dan ibu hamil. Jadi ada indikasi yang tidak memungkinkan pasien itu untuk berdiri, ya. Oke, kemudian yang kedua kondisi penyinaran, kilowatt dan miliampere second. Ya, nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pembacaannya yang tepat untuk kilowatt dan miliampere second. Kemudian yang ketiga menilai inspirasi. Inspirasi pasien harus apa? Maksimal. Ya, inspirasinya harus maksimal. Berarti dia tarik napas panjang dan ditahan, ya. Kemudian yang ke-6 menilai apakah foto simetris atau tidak. Kemudian yang ke-7 menilai batas-batas bagian dari jantung, baik batas kanan maupun batas atas, dan batas kiri, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah menghitung kardiotorasis rasio. Apa pentingnya menghitung kardiotorasis rasio? Ya, untuk mengetahui apakah jantung itu membesar atau tidak. Oke. Kemudian untuk CTR, ini perhitungannya ya, kita harus menentukan sisi terjauh kanan atau A, kemudian sisi terjauh kiri atau B, dibagi rongga jantung atau C. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita menghitung pembesaran jantung. Jadi jantung itu ada berapa ruang? 4. Apa saja? Atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Pada radiologi, semua ruang jantung itu ketika membesar, dia akan membesar ke sisi yang sesuai dengan pembesarannya. Ya, nanti kita lihat bagaimana gambaran ketika jantung atrium kanan yang membesar atau ventrikel kanan yang membesar. Ya, oke. Kemudian selanjutnya menilai letak jantung. Jadi jantung itu kita harus melihat posisi dari apexnya dan lambung. Ketika apexnya ada di kanan, kemudian lambungnya ada di kanan, berarti itu posisinya apa? Destokardi, ya. Nanti akan saya jelaskan. Ada beberapa posisi, ya. Kemudian menilai pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu terdiri dari
menilai aorta dan arteri pulmonal, ya. Kemudian kita juga menilai pembuluh darah paru, ya. Jadi corakan bronkofaskulernya apakah bertambah, normal atau berkurang, ya. Kemudian hasilnya atau penutup kita buat kesimpulan dari resume apa yang kita lihat dari gambaran radiologi itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini adalah 15 step yang harus kalian pahami. Yang pertama, identitas, kemudian kualitas foto, baru diagnosis, ya. Identitas ini mulai dari tadi, nama, usia, jenis kelamin, tanggal pembuatan, medical record, kemudian foto sebelumnya, apakah foto PA atau AP. Ya, kemudian kualitas kita singkat dengan prima. Prima itu penetrasi, kilowatt dan miliampere second, kemudian rotasi, simetris atau tidak, kemudian inspirasinya harus maksimal, kemudian ada nggak magnifikasi. Ketika inspirasinya tidak maksimal, berarti dia ada magnifikasi. Apa itu magnifikasi? Jantungnya terlihat membesar, ya. Kemudian ada angulasi atau tidak. Yang terakhir adalah kita harus diagnosis. Diagnosis mulai dari tengah, ya, mulai dari trakea, jantung, sinus, diafragma, hilus, corakan bronkofaskuler, kemudian lapang paru dan hemitorak. Jadi kalau kalian ada kelainannya di paru-paru, kita pakai lapang paru. Lapang paru ada berapa? Adik? Lapang paru ada 4. Apa aja? Apex, lapang, atas, tengah, dan bawah. Kalau apex batasnya dari mana ke mana? Dari ujung sampai klavikula. Kalau lapang atas dari dari klavikula sampai kosta 2 anterior. Kalau lapang tengah kosta 2 sampai kosta 4. Kalau lapang bawah di atas kosta 4. Kalau hemitorak, kalau kalian yakin kelainannya ada di paru-paru atau pleura? Pleura. Ya, kalau kalian yakin kelainannya di pleura, kita pakai hemitorak. Tapi kalau yakin kelainannya di paru-paru, kita pakai lapang paru. Oke. Kemudian kita lihat kelainan dari soft tisunya dan tulangnya, ya. Dan kita buat kesimpulan. Oke, kita mulai ke daftar tilik. Next. Nah, ini yang pertama identitas. Oke, next. Ini perbedaan AP dan PA. Ini posterior anterior, ini antero posterior. Yang pertama, posterior anterior sinar datang dari belakang, ya. Sentrasinya semuanya sama, torakal 67. Torakal 67 itu menandakan pertengahan di di fototorak, ya. Itu menandakan hilus. Hilus itu adanya di torakal 67, ya. Ini kemudian kalau posisinya AP itu dia dari depan, ya, pada pasien-pasien yang memang tidak bisa berdiri. Kita lihat gambarannya, yang pertama, yang paling terlihat adalah skapula. Kita lihat skapula yang sebelah posisi anteroposterior, ini akan menutupi dari lapang paru. Jadi kalau misalnya skapulanya tidak menutupi lapang paru, berarti itu posisinya posterior anterior. Tapi kalau skapulanya menutupi lapang paru, berarti posisinya anterolanya tidak menutupi lapang paru, berarti itu posisinya posterior anterior. Tapi kalau skapulanya menutupi lapang paru, berarti posisinya anteroposterior, ya. Kemudian itu yang paling mudah, ya. Kemudian setelah skapula, ya, kemudian jantungnya, ya. Kalau jantungnya pada AP kalian lihat ketika pasiennya tidur, biasanya ada keluhan sesak dan sebagainya. Inspirasinya maksimal atau tidak? Sehingga akan terlihat ada pembesaran dari jantung atau magnifikasi. Oke ya, setuju ya? Kemudian kita lihat dari kostanya, ya, kostenya, ribnya. Biasanya kalau pada foto PA dia posisinya terlihat oblik, ya.
Kemudian kalau pada foto AP dia terlihat paralel. Ya. Oke, next. Nah, ini penetrasi. Oke. Kita tentukan kilowatt dan miliampere second. Ya, next. Nah, kalian lihat ada pointer nggak? Ya. Kalian lihat dari sini, ya. Yang pertama, kalian cek koste anterior, ya. Kemudian tarik ke belakang. Ini adalah vertebra torakal 1. Jadi, untuk kilowatt yang baik, kalian hanya bisa melihat korpus vertebra torakal 1, 2, dan 3. Selain itu, hilang. Harusnya tidak terlihat. Jadi ketika kalian hanya melihat korpus vertebra torakal 1, 2, dan 3, berarti kilowattnya cukup. Ya, kilowatt untuk fototorak di antara 70 sampai 80 kilowatt, ya. Tapi kalau misalnya semuanya terlihat, jadi kalian melihat fotonya semuanya terlihat tuh dari atas sampai bawah, berarti kilowattnya terlalu tinggi. Kilowatt yang tinggi itu khusus untuk tulang. Pada anak-anak akan terlihat semua, ya. Jadi pada anak-anak normalnya memang semuanya terlihat karena dia masih tipis, ya, dengan kilowatt 70 sampai 80 si korpus vertebra torakalnya terlihat semua. Jadi itu normal. Tapi kalau misalnya terlalu rendah, ya, kalau terlalu rendah ini tidak terlihat. Ya, si korpus vertebra torakalnya tidak terlihat. Oke. Kemudian miliampere second. Kalau miliampere second kalian lihat nanti di foto radiologi, ya. Kalian lihat foto bayangan yang paling hitam. Kemudian kasih jari kalian. Ketika jari kalian masih terlihat, berarti miliampere second-nya cukup. Tapi kalau masih berbayang, berarti itu atau hitam seperti ini nih. Ini terlalu hitam, berarti miliampere second-nya terlalu tinggi, ya. Tapi kalau misalnya si jari kita ini terlihat, betul-betul terlihat, berarti miliampere second-nya terlalu rendah. Nah, ini apa? Kepentingannya untuk kilowatt dan miliampere second, kalau terlalu tinggi nanti terdiagnosis jadi emfisema pulmonum. Padahal fotonya tidak ada kelainan. Paham? Kalau terlalu putih seperti ini, takutnya nanti ada gambaran kita salah diagnosis menjadi edema paru. Paham ya? Jadi sangat penting untuk kilowatt dan miliampere second. Oke. Sekarang inspirasi. Inspirasi itu kita melihat dari 3 posisi. Apa saja? Kalau kosta anterior berapa? 5, 6. Jadi kosta anterior 5, 6 menyentuh kubah diafragma kanan. Kalau kosta posterior 9, 10. Kalau ICS interkostal 5, ya. Jadi kita lihat dari sini sama kosta anterior kanan tarik ke belakang. Nah, ini kosta 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kosta anterior 6 menyentuh kubah diafragma kanan. Kalau ini kosta posterior, ya, sama ditarik ke belakang, ya, 9, 10. Oke, ini inspirasi maksimal. Kemudian ini rotasi. Rotasi ditentukan oleh prosesus spinosus. Ya, yang tengah ini prosesus spinosus, buat garis tengah, kemudian tarik dari prosesus spinosus ini jadi midline, tarik ke midclavicula. Tarik kanan dan kiri sama atau tidak. Kalau sama berarti simetris. Kalau tidak sama berarti asimetris. Oke, next. Ini batasnya. Untuk yang kanan apa ini? Apa ini? Atrium kanan. Kemudian ini conus pulmonalis. Yang atas vena cava superior. Sedangkan batas kiri apa ini? Ventricle kiri. Ini conus pulmonalis, ya, dan aorta.
Oke, next. Ya, next. Sekarang menghitung CTR. Oke, next. Ada yang bisa menghitung CTR? Silakan. Azam? Coba ke depan. Ya. Oh ya. Jadi untuk kardiotorasik ratio itu untuk menilai diameter terlebar jantung dibanding diameter terlebar dinding dalam toraks. Untuk rumusnya sendiri A plus B dibagi C. Jadi kalau misalkan di gambar ini ada gimana ya, untuk estimasinya mungkin kurang lebih Normalnya berapa? kurang dari sepertiga. A plus B-nya kurang dari sepertiga dari Kurang dari 50%. 50%. Ya. Oke, jadi ini proses spinosus menjadi midline ya. Kemudian ini A-nya bisa sisi kanan, B-nya bisa sisi kiri ya, atau sebaliknya. Ya, jadi ini terjauh A ditambah B dibagi C. Luas dinding torak ya, volume torak. Nah, ini dikali 100% hasilnya normalnya kurang dari 50%. Ya. Terima kasih aja. Ya, next. Ini kasus 1 saya kasih dulu kisi-kisinya. Jadi yang pertama identitas, ini perempuan ya, 21 tahun, kemudian positioningnya ini foto AP ya, karena ini ada skapula. Ya, skapulanya ini menutupi nih. Ya, tapi seharusnya ini adalah foto PA. Tapi minimal kalian tahu apakah ini AP atau PA dari posisinya. Kemudian kilovoltnya kalian lihat di sini ya, 1 2 3 berarti ini cukup ya. Kemudian miliampere second-nya cukup. Kemudian ini simetris, kalian lihat ya, dari proses spinosus ditarik ke midline kanan dan kiri sama batas-batasnya ya. Ini atrium kanan, vena cava superior, arcus aorta, conus pulmonalis dan ventrikel kiri. Kemudian CTR-nya, ini CTR-nya kira-kira normal atau membesar? Normal ya, karena kurang dari 50%. Ini tidak ada pembesaran. Kemudian letak jantungnya, gasternya ada di kiri, apexnya ada di kiri. Berarti levo versi. Berarti normal. Ya. Oke, kemudian aortanya normal, tidak ada kalsifikasi, tidak ada elongasi. Kemudian tidak ada reverse sign dan cranialisasi. Kemudian corakan bronchovaskularnya juga normal, jadi di kanan ini tidak boleh melebihi dari setengah, yang kiri tidak boleh melebihi dari 2/3. Ya. Kemudian di sini tidak ada kelainan paru-paru. Kesimpulannya harus 2. Ya, walaupun kita modulnya sekarang adalah kardiovaskuler, tapi kalian tetap harus memasukkan kelainan dari paru-paru. Jadi tidak tampak kardiomegali dan tidak tampak kelainan pada paru. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Untuk kasus kedua, saya minta 2 mahasiswa untuk presentasikan ekspertise ya. Boleh, silakan yang pertama Safitri. Iya dok, izin untuk kasus yang kedua ini ya dok. Baik dokter, untuk dari identitas dokter, baik untuk identitas mungkin ini laki-laki 68 tahun, kemudian untuk ada di sini juga ada bacaan tanggalnya dibaca pada tanggal bulan September 2008. Ya, terus lanjut. Kemudian nilai posisinya di sini PA karena tidak ada dengan skapula. Ya. Kemudian menilai kondisi penyeraran HP dan MAS-nya cukup. Kemudian inspirasinya cukup dan tampak simetris. Kemudian menilai batas-batas bagian yang masuk foto juga terlihat semuanya masuk dalam foto. Kemudian untuk menghitung CTR yang sudah disampaikan, ini
Tahu perempuan dari mana? Oh, female. Berarti ini perempuan. Usianya berapa? Oke, terus? Jadi kita lihat dulu fotonya pakai smartphone atau tidak. Ya. Juga ini fotonya. Terus? Ini simetris. Edema paru yang alveolar. Kardiogenik atau non kardiogenik? Contohnya mana nih? Coba lihat mana curly-nya yang benar. Nih, ini curly nih. Ini curly. Nih yang tegak lurus ini curly. Nih. Kalau C yang mana? C sentral. Nih. Kalau yang A atas ya. Jadi ini kardiomegali dengan apa? Edema paru interstisial. Oke, lanjut. Ya, jadi gambaran fototoraks identitasnya bagi perempuan namanya Judy. Kemudian bisa juga untuk setelah itu gambaran Ini apa? Ini yang membesar yang mana? Atrium kanan dengan ventrikel kanan. Berarti apa? Kan gak ada sudutnya. Berarti tertanam pada diafragma, pinggang jantungnya. Nih, pinggang jantungnya nih. Normal itu. Tapi ini ada apa? Ya, jadi diameter aortanya lebih dari 4 cm. Ya, berarti ini apa? Kardiomegali dengan aneurisma aorta. Kenapa dextrokardia? Apanya? Kanan, kemudian sebelah kanan. Jadi dextrokardia, ya. Oke. Kemudian kulit tulangnya, bagaimana tulangnya, kardiumnya nggak ngarah mana, gasternya nggak kelihatan. Udah. Jadi apa ini? Ini apa? Kok dextroversi? Ya. Oke. Ya, oke, kita sudah selesai KKD pemeriksaan radiologi untuk kardiovaskuler. Silahkan, ini link untuk post-test ya. Oke, kita tutup dengan materi kardiovaskuler untuk radiologi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Tolong persiapkan materi tentang modul respirasi ya untuk minggu depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.